Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Kenapa Sobat Boci perlu berhati-hati dalam memberikan nasihat? Karena semakin kita mencintai seseorang, maka semakin besar keinginan kita untuk memberi nasihat. Maksudnya kadang mungkin nasihat yang kita berikan karena kita cinta orang ini ya, karena kita peduli sama orang ini ya. Jadi seringkali nasihat yang kita berikan, meskipun kita sayang, meskipun kita peduli dengan orang tersebut, malahan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang ini. Selamat datang di Bobbypedia, segmen khusus di mana Bobby akan bercerita lebih banyak dan belajar bareng-bareng Sobat Boci seputar bahasa Inggris. Segmen ini akan muncul di setiap minggu pertama setiap bulannya, jadi stay tune ya. Tanpa berbasa-basi lagi, aku langsung serahkan ke Bobby karena memang segmennya Bobby di sini. Ya, segmenku cepat lah. Iya, cepat. Oke, ayo Bobby, silakan. Time is yours. Jadi beberapa hari lalu dari podcast ini tayang ya. Tepatnya tanggal 8 Maret kita merayakan International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional. Nah, cerita kali ini ada hubungannya nih sama perempuan, tapi bukan yang kayak gimana ya. Pokoknya dia tetap cerita anak-anak, namanya juga bedtime story kan. Langsung saja Bobby akan membacakannya. Judulnya The Paperback Princess dari Robert Munsch. Selamat mendengarkan. The Paperback Princess. Elizabeth was a beautiful princess. She lived in a castle and had expensive princess clothes. She was going to marry a prince called Ronald. Unfortunately, a dragon smashed her castle, burned all her clothes with his fairy breath, and carried off Prince Ronald. Elizabeth decided to chase the dragon and get Ronald back. She looked everywhere for something to wear, but the only thing she could find that was not burned was a paper bag. So she put on the paper bag and followed the dragon. He was easy to follow because he left a trail of burned forests and horses' bones. Finally, Elizabeth came to a cave with a large door that had a huge knocker on it. She took the hold of the knocker and banged on the door. The dragon stuck his nose out of the door and said, "Wow, a princess! I love to eat princesses, but I have already eaten a whole castle today. I am a very busy dragon. Come back tomorrow." He slammed the door so fast that Elizabeth almost got her nose caught. Elizabeth grabbed the knocker and banging on the door again. The dragon stuck his nose out of the door and said, "Go away! I love to eat princesses, but I have already eaten a whole castle today. I am a very brave dragon. Come back tomorrow." "Wait!" shouted Elizabeth. "Is it true that you are the smartest and the fiercest dragon in the whole world?" "Yes," said the dragon. "Is it true," said Elizabeth, "that you can burn up 10 forests with your fiery breath?" "Oh yes," said the dragon, and he took a huge deep breath and breathed out so much fire that he burned up 50 forests. "Fantastic," said Elizabeth, and the dragon took another huge breath and breathed out so much fire that he burned up 100 forests. "Magnificent," said Elizabeth, and the dragon took another huge breath. But this time, nothing came out. The dragon didn't even have enough fire left to cook a meatball. Elizabeth said, "Dragon, is it true that you can fly around the world in just 10 seconds? "Why, yes," said the dragon, and jumped up and flew all the way around the world in just 10 seconds. He was very tired when he got back. But Elizabeth shouted, "Fantastic! Do it again!" So the dragon jumped up
was 20 seconds. When he got back, he was too tired to talk, and he laid down and went straight to sleep. Elizabeth whispered very softly, "Hey, dragon!" The dragon didn't move at all. She lifted up the dragon's ear and put her head right inside. She shouted as loud as she could, "Hey, dragon!" The dragon was so tired, he didn't even move. Elizabeth walked right over the dragon and opened the door to the cave. There was Prince Ronald. He looked at her and said, "Elizabeth, you are a mess. You smell like ashes. Your hair is all tangled, and you are wearing a dirty old paper bag. Come back when you are dressed like a real princess." "Ronald," said Elizabeth, "your clothes are really pretty, and your hair is very neat. You look like a real prince, but you are a bum." They didn't get married after all. Nah, ceritanya seperti itu. Bobby akan membahas tentang beberapa kosakata sulit yang ada di cerita tadi. Karena ada banyak ya, jadi Bobby sebutkan per pasangan aja katanya. Pertama itu ada very breath, artinya nafas yang membara seperti api. Lalu ada kata a train of burnt forest. Train di situ bukan kereta ya, tapi itu kayak lintasan atau jalur hutan yang terbakar. Knocker adalah alat zaman dulu untuk mengetuk pintu. Jadi kayak lingkaran begitu, ditaruh di pintu untuk pukul ke pintu. Nah itu kayak bel pintu lah sekarang. Tak adalah kata kerja dalam bentuk lampau yang berarti menjulurkan atau mengeluarkan. Whole adalah kata sifat, artinya seluruh. Di cerita tadi ada kata yang gak panjang ya, got her nose caught. Jadi itu maksudnya hidung Elizabeth hampir terkena pintu kastil dari si naga. Fiercest adalah kata sifat, artinya paling buas. Lalu magnificent adalah kata sifat, artinya menakjubkan. Whispered adalah kata kerja dalam bentuk lampau, artinya berbisik. Mess adalah kata benda, artinya berantakan. Lalu tangled artinya kusut, yaitu kata sifat. Dalam cerita ini maksudnya rambutnya yang kusut ya. Lalu neat adalah kata sifat, berarti rapi. Dan yang terakhir adalah bum, artinya tidak kompeten. Nah, gimana menurut Sobat Poci soal cerita tadi? Tulis pendapat Sobat Poci di kolom komentar ya. Biar konten ini bisa jadi lebih baik lagi dan bisa mengedukasi Sobat Poci yang lain seputar bahasa Inggris. Jangan lupa pesan dari cerita tadi, khususnya Sobat Poci yang perempuan, laki-laki juga bisa sih. Belajar untuk menjadi berani dan cerdik. Terus kembangkan potensi diri kamu. Bye-bye. Selamat datang di segmen terbaru Bobby and Chris Chat, yaitu Mental Health on Talk. Buat yang belum tahu, segmen ini khusus membahas soal mental health dan kesehatan mental. Bulan lalu kita sudah membahas ya soal depresi dan kecemasan. Sobat Poci bisa dengerin episode ke-63 kalau kelewatan. Itu episode perdana dari Mentok. Langsung ya aku kasih ke Chris untuk menjelaskan. Silakan Chris. Sebelum melanjutkan membahas mengatasi depresi dan kecemasan, aku mau kasih info dulu ke para pendengar atau biasanya kita sebut Sobat Poci ya, kalau nama podcastnya itu berubah. Nah tadi intronya kalau dengar intronya tadi ada berubah sedikit namanya ya. Dari motivasi hari ini atau Bobby Chris Chat menjadi Bobby Chris Ngobrol. Singkatannya Bocin. Gitu ya. Wah lucu ya namanya ya, Bocin. Bentar. Lo kenapa kok harus dirubah sih? Podcastnya kan sudah setahun lebih namanya bagus-bagus, motivasi hari ini. Diganti-ganti lagi itu pakai Bobby Chris apa tuh? Bobby Chris Ngobrol. Oh iya Bobby Chris Ngobrol Bocin. Kenapa? Jangan panik dulu, santai. Ini cuma ganti nama aja biar enak dicari pendengar gitu loh. Sama pendengar-pendengar lain, sobat-sobat Boci yang lain gitu ya. Kan mau kan punya teman lebih banyak kan? Iya, tapi ya kenapa kok susah dicari? Iya, karena kan namanya Bobby and Chris Chat, motivasi hari ini. Nah, itu susah banget diketik, susah banget diingat orang gitu ya. Jadi mau disimpelin jadi Bocin, Bobby Chris Ngobrol. Ya kalau orang-orang suka ya cari-cari sendiri lah, pasti ketemu lah. Ngapain diganti-ganti? Nah gini, Bobby mau nggak lebih banyak Sobat Poci, mau lebih banyak pendengar nggak di podcast ini? Ya jelas mau lah.
Podcast ini kan mengedukasi sebanyak mungkin orang. Nah, makanya dibuat lebih simpel namanya, biar enak. Oh, paham. Jadi segmen-segmennya sama aja ya? Ya masih sama dong. Ada Bobipedia, bahasa Inggris, itu kan punya Bobby kan. Iya. Ada Sajak Kris, yang puisi. Nah, itu yang Chris ngomong banyak itu. Ya, lalu ada Mentalk, soal kesehatan mental, episode kali ini. Lalu collab, kalau misalnya ngundang narasumber lain. Dan Omi, obrolan minggu ini. Omi, apa itu Omi? Lucu ya namanya kok sekarang jadi Omi, jadi Pocin. Iya, biar lucu gitu. Omi itu pengganti namanya segmen motivasi hari ini. Jadi ganti nama aja biar lebih enak gitu. Oh, jadi Omi ya. Itu gantinya motivasi hari ini. Yang Omi, obrolan minggu ini. Terus ini pendengar ini dipanggil apa? Sobat Boci sama atau gimana? Ya tetap Sobat Boci dong. Oh, berarti ini cuma ganti nama aja ya. Konsepnya sama ya. Ada Bobby, ada Chris. Bahasnya edukasi, begitu. Tentang bahasa Inggris, tentang pengembangan diri. Ada puisi, ada mental health gitu ya. Iya. Kurang lebih kayak gitulah. Nggak beda jauh gitu. Ada lagi nggak Chris soal yang baru dari Bobby Chris ngobrol lah. Gak biasa namanya. Ya cuma sekian baru gitu dulu. Nanti mungkin ke depannya akan aku update lagi. Oke. Mantap. Tadi kenapa sekarang mantap. Oh ya, pokoknya kan demi pendengar lebih banyak. Gak apa-apa. Oke deh. Aku lanjut soal mental health. Kali ini membahas tentang mengatasi depresi atau kecemasan. Bila Sobat Boci atau orang-orang terdekat di sekitar Sobat Boci menunjukkan gejala-gejala depresi dan atau kecemasan, ada beberapa hal yang Sobat Boci bisa lakukan. Apa saja itu? Yuk kita bahas lebih dalam. Setidaknya ada 5 cara yang mau aku share ke Sobat Boci mengatasi gejala-gejala depresi dan atau kecemasan. Hal pertama yang harus dilakukan itu mempersiapkan diri Sobat Boci, baik secara fisik, mental, bahkan finansial. Pepatah dulu mengatakan bahasa Indonesia ya, sedia payung sebelum hujan. Nah ini berlaku untuk cara ini, persiapan. Bersiap akan kondisi yang terburuk atau worst case scenario merupakan hal yang terbaik yang bisa Sobat Boci lakukan. Khususnya kalau kondisinya depresi atau kecemasan yang Sobat Boci atau orang-orang sekitar Sobat Boci lakukan itu sudah mulai dalam indikasi atau dalam tanda-tanda membahayakan diri sendiri dan orang lain. Daripada melakukan penanganan semestinya, melakukan semampunya gitu ya, yang belakangan yang terlambat, sudah biasanya gitu, lebih baik menyiapkan langkah-langkah preventif sebelum itu terjadi. Nah, cara yang kedua adalah memperhatikan pola-pola atau tanda-tanda penderitaan psikologis umum yang bisa dikenali bila seseorang mengalami depresi atau kecemasan. Beberapa tandanya, misalnya orang tersebut lebih mudah marah, susah konsentrasi, mudah cepat lelah, enggan berinteraksi sosial dengan orang lain, mudah khawatir, tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit dari biasanya, kurang bersemangat, dan sering merasa sedih. Nah, kalau gejala-gejala kayak gitu kan susah dikenali bagaimana? Maksudnya apa tuh susah dikenali, Bu? Misalnya gini ya, orang yang depresi itu kan cenderung menyembunyikan depresinya ya. Beberapa orang sih, nggak semua ya. Beberapa orang tidak menunjukkan gejala depresinya. Ya mungkin karena malu, bisa ya sama orang sekitar, waduh depresi, malu deh, gak usah dibagi gitu. Atau mungkin karena stigmanya jelek di masyarakat. Wah, tahu arti stigma, Sarah. Stigma itu apa sih? Ya gak tahu, ngomong aja. Stigma itu kayak pemikiran orang gitu ya. Stereotip orang gitu. Apa itu stereotip? Ya pokoknya pemikiran orang pada umumnya gitu ya. Nah, lanjut Bobi. Nah, bisa juga karena malu begitu kan ya. Lalu juga karena tidak mau nambah beban buat orang lain. Jadi, waduh, ini kena depresi, lebih baik gak usah dibagi-bagi lah, nanti kasihan orang mikirin kita juga. Kalau dilihat dari luar karena disembunyikan, ditutup-tutupi yang gak ketahuan lah. Orangnya sama yang depresi sama yang bukan. Nah, yang Bobi tanyakan bagus. Kebanyakan orang memang merasa bahwa stigma, tadi yang sudah disebut ya, atau persepsi masalah mental itu bukanlah sesuatu yang perlu dibagikan ke orang lain. Bahkan disembunyikan karena malu atau tidak mau jadi beban. Tadi Bobi sudah bilang sudah betul. Padahal itu menunjukkan kalau kondisi mental orang tersebut sedang tidak baik-baik saja dan perlu untuk segera ditangani. Maka ini adalah cara ketiga untuk mengatasi hal tersebut. Kalau misalnya orang menutup-tutupi begitu ya, yaitu dengan bertanya.
Jadi, Sobat Boci menanyakan keadaan orang yang kita lihat memiliki gejala-gejala depresi atau kecemasan atau penderitaan psikologis, seperti yang aku sebutkan tadi. Nah, bertanya kabar itu sebenarnya sudah lebih dari cukup, Sobat Boci. Karena sikap peduli merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang mengalami depresi. Nah, budayanya Indonesia itu yang sering bilang, "Oh, kamu sudah makan, oh belum, padahal ya sudah." Atau kalau supaya sungkan gitu ya. Nah, itu gimana? Budaya sungkan ya. Jadi kalau kayak contoh kayak makan tadi. Nah, tapi kalau depresi bukan makan. Ya, itu kan cuma contoh. Iya. Jadi kalau misalnya sering bilang tidak apa-apa gitu ya. Kamu lagi apa? Oh, enggak ada apa-apa. Kamu ada masalah? Oh, enggak apa-apa gitu ya. Iya, betul kayak gitu. Kayak gitu bagaimana mengatasinya? Sebenarnya itu hak orang juga sih bilang kayak gitu. Nah, terus kita tanya Kak Guna berarti ya? Bukan gitu. Dengerin dulu. Nah, yang penting itu kita dengan bertanya seperti itu, entah mereka mau jawab atau tidak, yang penting mereka tahu bahwa kita ini peduli dan siap membantu mereka. Setidaknya ya di tempat mereka bercerita lah, gitu ya. Oh, jadi mendengarkan dan memperhatikan ya. Biasanya orang-orang ini perlu. Nah, betul. Dan yang penting lagi adalah, selain mendengarkan dan memperhatikan, itu juga adalah perlu untuk memberikan saran dalam membantu mereka. Jadi kalau kita bisa memberikan saran, itu jauh lebih baik dalam membantu mereka. Hal terakhir yang perlu kita perhatikan saat kita proses, saat kita mendengar tadi ya, saat kita bertanya, lalu kita dengarkan, kita perhatikan orang ini dalam mengalami depresi atau kecemasan, adalah berhati-hati dalam memberi nasihat. Nah, kenapa perlu berhati-hati dalam memberi nasihat? Kenapa Sobat Boci perlu berhati-hati dalam memberikan nasihat? Karena semakin kita mencintai seseorang, maka semakin besar keinginan kita untuk memberi nasihat. Maksudnya, kadang mungkin nasihat yang kita berikan karena kita cinta orang ini ya, karena kita peduli sama orang ini ya. Jadi seringkali nasihat yang kita berikan, meskipun kita sayang, meskipun kita peduli dengan orang tersebut, malahan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang ini. Jadi jangan buru-buru memikirkan nasihat apa yang perlu diberikan. Jadi pada waktu orang ini ngomong, kita mikirin dulu, wah ini aku harus ngomong kayak gini. Enggak. Jadi caranya adalah dengarkan cerita mereka dulu sampai selesai, baru pikirkan nasihat apa saja yang bisa Sobat Boci berikan. Itu tadi 5 cara yang bisa Sobat Boci lakukan apabila seseorang di sekitar Sobat Boci menunjukkan gejala-gejala depresi dan atau kecemasan. Selengkapnya bisa Sobat Boci pelajari di buku Indonesian Mental Health First Aid, buku karya dari Dr. Sandersan Oni. Jadi Bocin ini bekerja sama dengan Emotional Health for All atau EHFA dalam membagikan ilmu seputar mental health ini. Masih akan banyak lagi pembahasan soal kesehatan mental lain, jadi stay tune ya. Ingat, Mental Health On Talk ini ada di setiap minggu terakhir, minggu keempat di setiap bulan. Sobat Boci juga bisa DM ke Instagram untuk tanya, berbagi itu cerita soal pengalaman terkait kesehatan mental ini. Nanti bisa jadi nanti kita akan bahas di episode Mentalk selanjutnya. Share juga episode kali ini ke teman-teman Sobat Boci yang membutuhkan, khususnya yang memiliki tanda-tanda depresi dan kecemasan. Jangan lupa kalau Sobat Boci bisa membantu, ya bantu, setidaknya dengan bertanya, tanya kabar, dengarkan, dan juga kasih nasihat kalau bisa. Terus kembangkan potensi diri kamu.